Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita aturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita aturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, langsung saja ya. Pada posisi saya, keberadaan saya di sini ada di perbatasan Banjar juga ya. Nah, di sini saya ingin mengungkap sejarah di sungai ini seperti apa dan bagaimana. Ikutin penelusuran kami dan seperti apa kisah di sungai ini yang konon katanya banyak masyarakat yang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Ikutin terus ya. Ya para sahabat semuanya nih, ternyata sungainya lumayan deras ya. Lumayan deras nih sungainya nih. Ya, alhamdulillah ya. Sampai di sini juga nih. Ini kalau kita lihat pemandangan di sini sangat indah ya, subhanallah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam. Untuk ini ikutin saya terus ya. Subhanallah ya. Para sahabat semuanya, saya udah berada di hampir titik lokasi ya, dimana konon katanya warga di sini tuh banyak sekali sumber emas ya. Atau kita lihat nih, coba nanti kamera lihat batu-batunya nih, coba ya. Ini sangat sebagai bukti bahwasanya ini adalah sudah dasar daripada bumi ya, mungkin seperti itu. Nah, yang saya ingin bahas ya, para sahabat semuanya, bahwasanya di sini tuh banyak sekali emas. Banyak sekali emas, dan di sini itu ada sumber yang dimana emas-emas yang ada di sungai ini nih, kalau ini diurutkan ini sampai Banjar ya teman-teman, para sahabat semuanya. Nah, yang saya ingin bahas bahwasanya di sini kenapa orang warga di sini ngarah atau ngambil emas pakai dolang ini banyak yang meninggal dunia tanpa sebab. Kita ikutin terus nih. Ya. Oke para sahabat semuanya. Ini subhanallah ya, sangat indah sekali nih. Sangat-sangat indah nih. Ini mungkin ya kalau di kota ini pasti akan menemukan sesuatu di sini tuh sangat keren. Saya aja yang orang desa, orang kampung itu sangat kagum melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang tentunya kalau menurut saya ya, kalau yang mitos yang tadi orang masyarakat cari emas di sini tuh banyak yang meninggal tanpa sebab ya. Karena menurut mata batin saya di sini memang ada penjaganya yang sangat besar ya. Di sini ada siluman ular. Ya. Siluman ular ini ya memang karena ini udah ribuan tahun umurnya. Nah, di sini tuh kita lihat juga nih ya, secara geologinya nih batu-batu ini juga jutaan tahun ini terbentuk seperti ini nih, bukan waktu yang sebentar ya, jutaan tahun sahabat semuanya nih. Ya kita lihat semuanya. Nah disinilah banyak sekali sebenarnya sumber emas yang asli ya, bukan hoib. Nah konon katanya namanya emas itu diakui oleh bangsa jin ya, diakui oleh bangsa siluman. Di sini yang saya lihat, yang saya rasakan adalah sosok siluman ular bermahkota ya. Sosok siluman ular bermahkota yang begitu besar, sangat-sangat besar ya para sahabat semuanya. Nah, saya juga ingin mengedukasikan kepada para sahabat semuanya, para orang-orang yang mencari emas di sini. Ini memang demi Allah ya, ini banyak sekali emas. Tadi itu masyarakat di sini udah mau pada pulang juga ya, walaupun dia ketakutan nyari emas di sini, tetapi demi kebutuhan keluarga lah ya. Tentunya
dengan sangat nekat. Nah, yang saya ingin bicarakan kepada para sahabat semuanya untuk edukasi ini bahwasanya kita jangan pernah takut kepada hal-hal seperti itu. Bukan berarti kita harus menantang ya. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya itu bukan hanya manusia saja. Ada namanya makhluk bangsa gaib yang tentunya tetapi kedudukan manusia ini jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya, tetapi itu dilihat juga ya. Manusia juga lebih ganas daripada binatang, lebih buas daripada binatang bila mana tidak mempunyai akhlak, bila mana tidak mempunyai adab dan sopan santun. Nah, yang bahwasanya walaupun di sini memang ya secara menunggu sosok siluman ular itu memang ada. Nih, kita lihat ke situ memang ada ya para sahabat semuanya. Tetapi kita tidak boleh takut dan kita memang tidak boleh mengganggu antara makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi memang sudah banyak orang yang terganggu dengan kehadirannya mungkin karena merasa siluman ular ini adalah terganggu karena tempat tinggalnya atau kekuasaannya ini dirusak, ya, alamnya dirusak, sehingga menurut siluman ular itu dianggap manusia itu mengganggu atau merusak alam sekitar. Nah, saya juga mau interaksi sebentar ya, kepada sama siluman ular. Ini memang lumayan ekstrim ya teman-teman. Cuma ini memang sangat indah ya, sangat-sangat indah. Kita lihat nih alam membentang seperti ini. Kita wajib bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan fasilitas kehidupan yang baik untuk kita. Bagaimana kita untuk menyikapinya, cara kita bersyukur seperti apa. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan terkait dengan sungai yang ada di sini. Sebagai manusia itu jangan pernah takut dan jangan pernah merasa lebih hebat daripada yang lain, karena kita itu tidak bisa melihat mereka untuk umum ya, atau orang-orang awam. Tetapi mereka mau awam kayak mau hebat kayak namanya makhluk halus atau jin itu bisa melihat manusia. Nah, kalau mau mencari emas ya silahkan mencari, tetapi harus bisa menjaga alam ini. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun yang menonton membantu warga lah ya, supaya tempat ini tuh bisa dinetralisir, supaya orang-orang yang mencari nafkah dengan cari emas ini tidak diganggu lagi oleh makhluk seperti itu. Kita lihat juga ke sini ya teman-teman. Ini memang sangat-sangat indah ya. Kita harus jangan lihat cerita saya ya. Kita juga harus melihat keindahan alam ini ya, yang begitu bagus membentang. Ini tentunya yang ahli peremasan ini tahu nih, kayak Kang Irawan nih ya. Irawan yang ada di Cibubur ya, pasti tahu nih akan tertarik dengan sesuatu yang seperti ini nih. Maka dari itu saya mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya kita jangan pernah takut dengan sosok makhluk seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu makhluk yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus garis bawah ini ya. Walaupun kita sempurna, tetapi kita tidak boleh untuk merasa paling hebat, paling berani ya. Karena saya tadi mau interaksi sebentar. Ya betul. Bahwasanya teman-teman ya, bahwasanya di sini sosok siluman ular ini berpesan kepada masyarakat, boleh nih ya, boleh mengambil emas secukupnya, tetapi tidak boleh merusak alam dan tidak boleh sembarangan atau berbicara yang enggak lah ya di tempat-tempat seperti ini. Karena mereka bilang juga sebelum manusia datang di sini ya, sebelum manusia menemukan tempat ini, siluman ular ini sudah jutaan tahun umurnya sebenarnya, sudah menepati tempat ini, sudah menjadi ini kalau dilihat ya memang seperti kerajaan siluman ular ya. Apalagi yang di sebelah sana itu sangat kuat energinya. Nah, para sahabat semuanya, kalau mau warga di sini kalau mau ngambil emas boleh saja, yang penting jangan merusak alam, jangan sembarangan lah bahasanya itu ya, mempunyai adab ya, mempunyai adab terhadap alam kita, mempunyai welas asih juga kepada
sesamanya. Itu pesan daripada siluman ular yang ada di sini nih. Ini sepertinya nanti orang-orang yang diperjalankan insya Allah akan juga membantu menetralisir hal-hal yang negatif ya, karena siluman ular ini udah hampir 10 atau saya lihat sih 7 lah ya, 7 orang yang sudah ditenggelamkan di sini. Ya namanya sebenarnya nggak dalam nih ya, cuma saya juga takut nih ya, karena alam seperti ini tuh kita tidak tahu nih, entah Hardosono tuh lebih dalam atau seperti apa. Kalau saya menyebur di sini saya nggak bakalan berani, karena saya belum tahu kondisi alam sekitar ini ya. Itulah ya para sahabat semuanya, bahwasanya alam ini sangat indah, sangat megah. Sebenarnya Nusantara ini sangat kaya raya loh. Tetapi Nusantara kaya raya, masyarakatnya itu masih suka mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang pendatang ke sini. Dibodoh-bodohin menjadi intinya lah ya, kita dikirim alat untuk mencari emas umpamanya, tetapi kita hanya dikasih berapa persen. Ya, ada yang dibodoh-bodohin dengan agama, ada yang dibodoh-bodohin dengan politik, dengan budaya. Sehingga kita kita membenci, tidak mencintai negeri ini, padahal negeri ini tuh sangat makmur. Ya, sangat-sangat makmur. Dan bila mana pemerintah ikut serta dalam mengembangkan sumber daya alam ini, ya pengelolaan semuanya dikelola nih oleh kepala desa nih. Nah, nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Dana desa itu nanti akan dikelola lebih lanjut untuk kemakmuran desa. Kalau semuanya negara seperti itu sistemnya ya, tetapi di situ kan kalau dikelola dengan desa, dengan pemerintah setempat, tentunya di situ kan ada aturan mainnya ya, sehingga antara kita bisa mendapatkan hasil bumi, tetapi kita tidak merusak bumi seperti apa. Itulah ya, insya Allah nanti suatu saat Nusantara ini akan makmur ya, bila mana orang-orang Nusantara ini sudah sadar dengan dibodohi mereka pendatang ya, baik yang mengaku seperti apalah ya. Pada intinya kita jangan mau dibodoh-bodohin dengan dogma-dogma, cerita-cerita yang seakan-akan itu orang itu lebih hebat dari Nusantara ya. Padahal orang Nusantara itu orang yang sangat hebat, se-Asia loh, hampir dikuasai oleh Majapahit. Ini nih jejak-jejak purba, ini termasuk batu purba nih ya. Saya sih rasa ini batu purba. Dan apa namanya, ini kalau kelihatan ya, ini kan ada garis-garis putih nih. Ini kalau nggak salah adalah juga mengandung emas. Ini kalau dikelola dengan baik ya, insya Allah. Ini kalau kita lihat sebenarnya garis-garis ini tuh alur-alur meteorit atau apa namanya, mengandung emas nih sebenarnya ya, batu-batu ini. Ya mudah-mudahan lah ya suatu saat ada yang bijak dan memperbolehkan masyarakat ini sekitar ini diperbolehkan untuk menikmati bumi pertiwi ini, bukan hanya bangsa asing aja, bukan hanya orang asing aja yang kenyang menikmati kekayaan alam Nusantara ini, sedangkan masyarakat Nusantara ini, Indonesia ini kelaparan. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.